Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala keindahan yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita nikmatin, itu semua murni karunia ilahi buat kita. Musibah yang datang pun, petaka yang menimpa pun, dalam kondisi apapun, Allah lah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim dalam kondisi dunia sedang merana gara-gara virus corona? Berdoa, tidak boleh berhenti. Optimis harus selalu menjadi pemandu kehidupan seorang muslim. Setiap malam kita melihat kegelapan, cahaya itu pergi, semuanya menjadi tenang. Tapi kita harus yakin, esok hari akan ada fajar yang terbit, menerangi dunia ini kembali. Kita punya Allah. Allah Azza wa Jal tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Dia menurunkan obatnya. Maka jangan berobat dengan yang haram, kesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita lanjutkan kajian kita, Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh. Min kalami Sayyidil Mursalin, yang berkaitan dengan ucapan Sayyidul Mursalin, dengan ucapan yang utama dari hamba-hamba Allah yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke bab tentang memberikan nafkah kepada keluarga. Yang kita melihat kesibukan tiap hari, orang-orang keluar rumahnya, ada yang pulang di sore hari, ada yang di waktu petang, ada yang di malam hari, bahkan ada yang pulang di waktu subuh. Kenapa mereka melakukan itu semua? Ternyata kebanyakan mereka bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Apa ada keutamaan di sana? Atau bagaimana kewajiban kita memberikan nafkah? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, silakan mulai dibaca. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Barakallahu fiik. Di sini Allah berbincang tentang kewajiban. Wa 'alal maulud lahu. Buat ayah nih yang punya anak yang dilahirkan oleh istrinya, apa kewajiban dia? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Engkau punya kewajiban memberikan nafkah
berupa makanan buat mereka, pakaian dengan cara yang patut. Itu kewajiban. Kenapa seorang ketika menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yang mampu hendaklah menikah, karena dia memiliki sebuah kewajiban yang harus dia kerjakan, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, kepada istri-istrinya, anak-anaknya. Itu kewajiban dia. Karena sebagian orang ketika berbincang tentang pernikahan, dia hanya berbincang tentang nafsu dan syahwat belaka. Maka ini jadi masalah yang harus diluruskan. Tapi ada sebagian pula yang berpikir pernikahan itu hanya memberikan nafkah saja. Sehingga tidak sedikit para suami, para orang tua yang menjadi mesin pencari uang saja. Dia lupa dengan kewajiban-kewajiban lain yang pernah kita bahas. Bahwasanya setiap orang akan bertanggung jawab tentang keluarganya, memberikan ilmu kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah dan tentang hak-hak Allah Azza wa Jal. Di ayat ini Allah berbincang tentang kewajiban nafkah, memberikan pakaian. Berapa yang kita berikan? Dengan cara yang patut, sesuai dengan kemampuan. Kita akan lihat di surat At-Talaq ayat 7. Silahkan dibaca. Nah, tafadhali. Nah, yang membaca ada di mana? Atau anda yang akan bacakan? Allah Azza wa Jalla berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Dan niscaya Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Haibati fillah, kita lihat nih, Allah memerintahkan buat orang yang memiliki keluasan rezeki, hendaklah dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sesuai dengan keluasan yang Allah berikan. Yang miskin gimana? Ya sesuai dengan rezeki yang dia miliki. Jadi bukan berbicara tentang kebutuhan dan keperluan. Ini sangat fair sekali, jemaah. Ada orang yang kerja. Kemarin ada seorang yang telepon ribut sama istrinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata cerai kepada istrinya. Apa penyebab keributan itu? Ya masalah nafkah. Sang suami sudah bekerja. Sang suami sudah berupaya keluar rumah. Dia cari nafkah. Contoh nih, seorang supir taksi umpamanya. Kadangkala
dia nggak dapat penumpang. Apa yang harus dikerjakan? Ya berdoa dan berusaha. Masih ada pintu-pintu rezeki lainnya. Tapi kalau orang seperti ini pulang ke rumahnya, kemudian nggak ada yang dia bawa, tugas seorang istri bersabar. Jadi kalau yang kaya, kasih sesuai dengan kekayaanmu. Karena ada orang tua yang pelit, tidak memberikan sesuai dengan kekayaan. Dia memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Mau dia bawa kemana tuh uang? Berilah keluasan buat keluargamu. Yang miskin ya sesuai. Seorang istri pun tahu penghasilan suaminya sehari hanya 50.000. 50.000 dibagi 50.000 itu. Bagi buat apa? Buat bayar sekolah anaknya, bayar listrik. Duitnya cuma 50.000 per hari. Sebulan 1,5 juta. Hari Ahad mungkin dia libur, berarti kurang lagi. Tapi istri yang pandai, dia menerima uang tersebut dengan lapang dada. Kemudian dia atur bagaimana supaya cukup. Kalau bicara keinginan, nggak terbatas keinginan manusia. Dikasih motor jenis A minta B. Kasih mobil ini, kepingin mobil yang itu. Itu kemauan dan keinginan manusia. Makanan seperti itu. Dikasih soto ingin rawon. Kasih rawon, mungkin dia ingin gulai. Kasih gulai, dia ingin ayam taliwang. Kasih ayam, nggak selesai-selesai. Tapi kalau kebutuhan, subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulbah. Cukup tuh. Cukup buat hidupnya anak Adam itu beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Nggak harus makanan yang enak. Yang mahal, enggak. Maka ini mungkin yang perlu seorang istri berpikir. Ketika uangnya dikit, ya udahlah. Alhamdulillah bisa beli ikan laut yang murah, ikan pindang itu umpamanya. Mungkin mau beli sayur-sayuran. 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin bisa ya susunya cari susu yang murah. Ada sule, susu kedelai umpamanya. Atau apalah. Maka harapan anak, para istri tahu kewajiban suaminya. Sehingga dia sadar ketika suaminya membawa uang yang tidak banyak, maka dia menerima kondisi tersebut. Dan dia berusaha untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali suaminya malas, beda lagi urusan. Rasul SAW mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya. Gimana? Suami istri yang miskin jadi orang terkaya di dunia. Karena apa? Karena mereka menata kalbu mereka, menerima pemberian Allah Azza wa Jalla. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidaklah membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang penghasilan 50.000, masa dibebani suruh bayar 100.000? Para istri harus sadar. Kadangkala ada yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, sekolah favorit yang bagus, tapi penghasilan suaminya nggak cukup. Terus gimana? Yang ada sekolah murah kurang berkualitas, Ustaz. Oke, sekolah murah kurang berkualitas, tapi istri bisa menambah kualitas di anak-anaknya ketika anaknya pulang dari sekolah. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kemudahan itu, setelah kesulitan itu kemudahan. Terimalah kondisi yang ada. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau engkau sedang sulit sekarang, yakin kemudahan itu sedang datang bersamanya. Cuma belum muncul nih, tinggal nunggu kemunculannya. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan.
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء وهو خير الرازقين. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dihendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Allah yang membuat fulan kaya. Yang membuat fulan biasa-biasa aja. Allah yang membuat fulan miskin. Tapi ingat, ketika kalian memberikan nafkah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan buat keluarga nih, buat istri, buat anak-anak. Mungkin sebagian orang berpikir yang dikasih ganti sama Allah itu kalau buat masjid, kalau buat anak yatim. Ternyata enggak, apa saja yang kalian nafkahkan, asalkan niatnya lillahi ta'ala, walaupun buat keluarga, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantikannya. Terus kenapa kita takut berinfak? Kenapa kita takut memberi? Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah yang maha baik dalam memberikan rezeki, yang terbaik dalam di antara mereka yang memberikan rezeki, Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya hanya Allah yang memberikan rezeki. Bapak itu ketika memberikan rezeki kepada anaknya, dia hanya sebagai perantara. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki bapaknya siapa? Allah. Terus anak itu tanggungan siapa rezekinya? Allah. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami ngasih rezeki kepada anak-anak kalian tuh dan kepada kalian. Sehingga ini buat mereka yang mau menikah juga. Jangan terlalu terbebani dengan masa yang akan datang. Engkau mungkin sekarang bekerja dengan penghasilan 2 juta sebulan. Buat sendiri, ya alhamdulillah ada lebih sedikit. Mungkin kau berpikir, kalau aku menikah, nggak cukup Ustaz. Subhanallah. Apakah engkau berpikir bahwa istrimu makan rezekimu? Makan dari yang 2 juta tersebut? Engkau berpikir seperti itu? Sebagian orang mengatakan itu. Padahal mereka sebelum menikah itu sudah dapat rezeki, udah punya rezeki masing-masing. Maka ingat, bagi yang mau menikah, ketika engkau memiliki kemampuan, bismillah. Nanti Ustaz, istri, ya Allah akan kasih rezeki. Dia bawa rezeki sendiri. Anak lahir, punya rezeki sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bertutur,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan seorang budak, dan 1 dinar yang kamu infakkan bagi orang miskin, serta 1 dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah infak atau nafkah yang kamu berikan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Kita lihat nih, bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang lengkap dengan contoh. Ana punya uang 4 dinar. 1 dinar ana infakkan di jalan Allah untuk jihad fisabilillah. 1 dinar ana infakkan untuk membebaskan seorang budak. Kita tahu pahala jihad fisabilillah. Kita tahu pahala membebaskan budak. 1 dinar aku sedekahkan untuk seorang miskin. Udah 3 dinar deh. Tinggal 1 dinar lagi uangku. Aku sedekahkan. Aku berikan kepada keluargaku, nafkah buat mereka. Mana yang lebih banyak pahalanya? Mungkin sebagian orang berpikir ya yang jihad. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Subhanallah. Kok bisa seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan, Qala Allah Azza wa Jal. Allah berfirman. Ini hadis Qudsi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada sebuah ibadah yang lebih aku sukai, kata Allah. Hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tersebut lebih daripada yang telah aku wajibkan kepada mereka. Kita tuh memberikan nafkah kepada keluarga kita, kepada istri. Alhamdulillah. Nah, memberikan nafkah kepada keluarga kita itu kewajiban. Setelah itu baru naik yang sunnah-sunnah. Jadi ketika seorang memberikan nafkah kepada keluarganya, dengan catatan dia yahtasib, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, itu yang paling besar pahalanya. Sehingga jangan meremehkan. Ketika ada orang yang dalam hidupnya dia nggak pernah sedekah. Kok nggak pernah sedekah? Iya, karena duitnya itu hanya cukup buat keluarganya. Dan dia memberikan hasil kerjanya ya untuk hidup dan makan dia. Kadang-kala masih kurang. Dapat pahala nggak? Subhanallah, dapat pahala dia. Karena itu sebuah kewajiban yang harus dia kerjakan. Dan kita tahu, subhanallah jemaah, berkaitan dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Rasulullah SAW ditanya ketika orang punya uang, siapa yang harus dia berikan, mulai dengan siapa? Ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang menjadi kewajibanmu. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 290. Wa an Abi Abdillahi wa yuqala lahu Abu Abdurrahmani Tauban ibni Wujdud Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Rawahu Muslim.
Dari Abu Abdullah ada juga yang menyebutkan dengan kunyah. Abu Abdurrahman Subhan bin Bujdud, mantan sahabat Rasulullah SAW. Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik dinar harta yang diinfakkan seorang laki-laki adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya. Dinar yang diinfakkan untuk kepentingan tunggangan yang digunakannya untuk berjuang di jalan Allah. Dan dinar yang diinfakkan kepada sahabat-sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Nabi SAW dalam kesempatan lainnya, beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyali. Kita bicara dinar karena uang pada waktu itu dinar dan dirham. Satu dinar itu 4,1 gram. Insya Allah ya 4 jutaan lah satu dinar. Afdalu dinarin, dinar yang paling mulia adalah yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarga. Karena itu jadi kewajiban dia. Kita harus belajar yang namanya fiqih aulawiyat, fikih prioritas. Agar jangan sampai kita mengamalkan sebuah amalan yang kita anggap itu amalan yang baik, itu amalan yang mulia. Ternyata ada yang lebih mulia yang kita nggak kerjain. Ada yang lebih mulia. Dari mana kita taunya? Belajar. Maka di sini disebutkan yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia punya keponakan mungkin. Dia punya kakak, dia mungkin punya adik, yang mungkin mereka hidup susah, dia punya bibi, dia punya paman. Itu tuh lebih utama daripada engkau kasih orang lain. Memberikan kepada sebuah pesantren, padahal dia punya kerabat, nggak punya rumah, umpamanya. Maka yang paling mulia adalah yang dia infakkan kepada keluarganya. Daripada yang dia infakkan ke kudanya, tunggangannya, atau kepada sohib-sohibnya. Karena ada orang yang begitu royal sama teman-temannya. Masya Allah. Makan sana, temennya dibayarin. Pokoknya kalau sama sohib jangan ditanya. Ada orang yang seperti itu. Padahal yang paling mulia, yang kau berikan kepada keluargamu, memang, subhanallah jemaah, nafkah yang diberikan kepada keluarga itu jarang terekspos. Jarang orang tahu. Karena mereka juga nggak cerita-cerita. Tapi kalau kita memberikan kepada sahib-sahib kita, kawan-kawan kita, untuk kebaikan sebenarnya, itu akan mudah disebarkan. Dan orang pada tahu semua, oh fulan, Masya Allah, fulan, Masya Allah. Maka ingat, yang paling mulia yang kau berikan kepada keluargamu. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Afwan Ustaz, mungkin Ustaz bisa lanjutkan. Ya, silakan. 291 kita bacakan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah ana unfiqa alaihim wa lastu bitaqi katihim hakaza wa hakaza innama hum baniyah faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim muttafaq alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, suatu hari ia bertanya, Radhiyallahu anha. Rasulullah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Anha. radhiyallahu anha, suatu hari ia bertanya, wahai Rasulullah, akankah aku mendapat pahala jika memberi nafkah kepada putra-putri Abu Salamah?
sebab aku tidak sanggup membiarkan mereka begini dan begitu. Sesungguhnya mereka itu juga anakku. Maka beliau menjawab, ya, kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Muttafaq alaih. Subhanallah jemaah. Nih, Ummu Salamah ditinggal mati suaminya. Punya anak, kalau nggak salah anaknya 3. Dia dinikahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tahu kehidupan Rasulullah SAW. Beliau kadangkala 2 bulan cuma makan kurma dan minum air. Anaknya Abu Salamah itu anak-anak yatim. Ummu Salamah bekerja buat mereka. Mungkin ada paman-pamannya. Yang kita tahu anak yatim itu udah pernah kita bahas bagaimana kedudukan orang yang merawat dan mengurus mereka. Ummu Salamah kerja. Di antara kerjaan Ummu Salamah kerja di rumah Ummu Salamah. Jadi kalau dilihat sekarang ada single parent, mungkin ada ibu-ibu yang jadi janda mati, kemudian anak-anaknya masih kecil-kecil sehingga dia harus bekerja. Yang pernah takut, Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Ummu Salamah tanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dapat pahala enggak? Karena mereka juga anakku gitu. Orang berpikir kalau ngasih orang lain dapat pahala. Kalau ngasih anak sendiri nggak dapat pahala. Maka Ummu Salamah tanya. Dan ini pentingnya bertanya. Ada sebagian orang yang selama hidupnya dalam urusan agama nggak pernah tanya. Kenapa nggak bertanya? Merasa nggak peduli sama agama, nggak butuh sama agama. Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Agama kita ini pegangan hidup kita. Kalau kita tidak faham tentang agama kita, hanya bermodalkan Islam keturunan dari orang tua yang kita dapatkan, sedangkan pelajaran yang lainnya kita pelajari sampai kuliah, terus agama cukuplah apa yang diajarkan oleh orang tua kita, maka pengetahuan kita tentang agama akan minim sekali. Padahal ilmu agama ini seperti lautan yang tidak bertepian. Ini Ummu Salamah tanya, dan tugas seorang yang nggak ngerti tanya. Tanya halal, haram, boleh, tidak boleh, dapat pahala, apa nggak dapat pahala, bagaimana seharusnya. Ini ditanyakan oleh Ummu Salamah. Tanya kepada suaminya, Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi SAW? Naam, ya, tentu. Kau akan mendapatkan pahala lagi. Ajru ma anfaqti alaihim. Sesuai dengan kadar apa yang kau berikan kepada mereka. Jadi kalau bicara pahala itu sesuai dengan usaha jemaah. Ada orang yang kerjanya ringan. Sehingga untuk berbagi uang nggak berat buat dia. Orang punya duit 1 miliar. Dia berbagi 5 juta, 10 juta. 10 juta itu cuma 1% dia berikan. Nggak banyak. Tapi ada orang, Masya Allah, kerjanya capek, lelah, dapat uang 1 juta. Dia berinfak 100.000. Itu 10% dari harta dia. Allah Azza wa Jal, dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tahu bagaimana penghitungan pahala buat hambanya. Karena ada orang yang mungkin merasa, alhamdulillah ana sodakoh 100 juta. Fulan sodakoh 100.000. Bisa jadi yang 100.000 lebih bagus daripada yang 100 juta. Yang 100.000 punya uang cuma 500.000. 20% hartanya dia berikan. Sedangkan orang yang infak 100 juta punya uang 1 triliun. Berapa banyak
yang dia infakkan kalau dibandingkan dengan hartanya. Maka ketika seorang berinfak, maka dia lihat berapa yang dia miliki. Laki ajru ma anfaqti alaihim. Sesuai dengan kau infakkan kepada mereka. Jadi buat para wanita yang single parent, yang mungkin suaminya nggak peduli sama anak-anaknya, kalau suaminya menceraikan istrinya, maka jangan pernah berkecil hati. Allah yang maha memberikan rizki, dan dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia berikan kepada anak-anaknya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب نية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن نكفيك نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك muttafaqun alaih. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadis panjang yang kami kemukakan pada awal kitab ini dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sungguh tidaklah kamu menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan kamu akan diberi pahala atasnya, bahkan pada apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Muttafaq alaih. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana memberikan nafkah atau mengeluarkan uang. Apa kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Sungguh tidaklah kamu menafkahkan hartamu tabtaghi biha wajh Allah. Ini penting. Orang mengeluarkan uangnya, membeli sesuatu, membelanjakan hartanya untuk mendapatkan sesuatu. Tabtaghi biha wajh Allah. Mengharapkan wajah Allah dari apa yang dia kerjakan. Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan karena ingin dipuji dan disanjung, la. Tapi disebutkan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha, melainkan engkau akan dapat pahala hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang engkau suapkan di mulut istri. Apa yang disuapkan mulut istri? Ya mungkin hanya sesuap nasi, satu butir kurma, satu butir buah anggur. Kalau engkau berharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih. Yang penting niatnya. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu bergantung dengan niatnya. Ada orang memberikan hadiah kepada istrinya mobil. Apa niat dia memberikan hadiah? Ini bicara sesuap makanan. Berarti yang lebih besar dari itu lebih besar pahalanya. Naam. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Dia memberikan mobil kepada istrinya, mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, menyenangkan hati istrinya. Dia dapat pahala. Jangan kemudian orang berpikir, oh kalau itu diberikan kepada pesantren baru dapat pahala. Kalau ngasih istri mobil nggak dapat pahala. Lah, dapat pahala tetap. Asalkan niatnya lillahi ta'ala, untuk kebutuhan istrinya. Illa ujirta biha, melainkan engkau akan mendapatkan pahala darinya hatta ma taj'al fi imra'atik, sampai yang engkau berikan, sesuap makan yang engkau berikan kepada istrimu, engkau dapat pahala. Tapi kalau untuk berbangga-banggaan, untuk pamer, itu yang fi sabilis syaitan. Kita nggak dapat pahala, malah kita ikut setan. Barakallahu fikum. Jadi
Apapun yang kau berikan, orang belikan gelang buat istrinya, beli baju, beli tas. Tas nih, banyak perempuan suka tas. Maka seorang suami ketika memberikan kepada istrinya, maka adalah meniatkan lillahi ta'ala, bukan untuk berbangga-banggaan. Kemudian perlu jadi perhatian juga, memberikan nafkah kepada keluarga ini tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh pelit. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 67 tentang hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, salah satu sifat mereka, kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang apabila berinfak lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan mereka tidak bakhil, wa kana baina dzalika qawama, di antara itu. Jadi kadang-kala ada orang tua yang berlebih-lebihan ngasih nafkah kepada anaknya karena duitnya banyak, dia kasih banyak kepada anaknya, tapi menjadikan keluarganya tidak terdidik dengan baik. Ini juga masalah. Jadi nggak boleh bakhil dan nggak boleh berfoya-foya, berlebih-lebihan. Anaknya perlu handphone, kasih handphone sesuai dengan kebutuhan dia. Kenapa? Ketika dia harus dibelikan handphone yang mahal, sedangkan dia belum pandai menggunakan handphone tersebut, gadget tersebut, mungkin akan rusak. Orang, beli lagi nanti biar rusak. Subhanallah. Itu yang berlebih-lebihan. Jadi ketika memberikan nafkah, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalik, ada di tengah tuh, antara berlebih-lebihan dan antara bakhil. Itu yang dipuji sama Allah Azza wa Jalla. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Baik, hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Mas'udin Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah, muttafaq alaih. Dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jika seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan berharap akan diridhoi dan diberi pahala olehnya, maka pemberian itu dianggap sebagai sedekah baginya. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum, subhanallah. Tuh, bagaimana dahsyatnya sebuah niat. Sama nih, ana umpamanya kasih duit sama istri ana 1 juta. Jamaah juga kasih 1 juta. Sama 1 juta. Ana punya uang 2 juta. Jamaah juga punya uang 2 juta. Jadi separuh diberikan kepada istrinya. Sama nggak pahalanya? Tergantung niatnya. Maka subhanallah, kalau bicara keikhlasan, ketika seorang mengharapkan dari apa yang dia kerjakan wajah Allah Azza wa Jalla, dia tidak ingin dipuji, dia tidak ingin disanjung, maka yang dia berikan kepada istrinya itu menjadi sedekah, berpahala, bahkan menjadi yang paling besar pahalanya, sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya. Maka hendaklah seorang suami semangat bekerja. Ada sebagian yang alhamdulillah semangat menuntut ilmu. Ngaji, terus ngaji. Sampai kerjaan ditinggalkan karena untuk ngaji. Dampaknya
Dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia berpikir, wah, urusan dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Yang ada dimakan. Betul. Tapi apa engkau pikir ketika engkau bekerja, keluar rumah, memberikan nafkah kepada istri, itu nggak dapat pahala? Mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi kalau datang ke pengajian, belajar ilmu, duduk ngaji dari pagi sampai sore, baru dapat pahala. Subhanallah. Kita akan baca nih hadis tentang orang-orang yang menelantarkan keluarganya. Menelantarkan istrinya, anak-anaknya. Apapun dalih dia. Kalau dia melakukan hal ini, maka dia akan berdosa. Coba dibaca hadisnya. Bismillah. Hadis nomor 294. Wa an Abdillahi ibni Amri ibni al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuh wa rawahu Muslimun fi sahihihi bima'nahu qala kafa bil mar'i ithman ayah bisa amman yamliku qautah. Dari Abu bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia beri nafkah. Hadis sahih riwayat oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, lanjut pada riwayat Muslim. Pada riwayat Muslim dalam sahihnya dengan makna yang sama disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan telah berdosa jika menahan makanan orang yang seharusnya dia beri makan nafkah. Subhanallah jemaah. Jadi ketika seorang punya kewajiban, dia meninggalkan kewajibannya. Ada orang yang tahu-tahu pergi dari rumahnya. Dia tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya. Ada suami yang menceraikan istrinya. Kemudian dia keluar dari rumahnya padahal ada anak-anak dia di rumah tersebut. Dia punya anak dari perempuan itu. Kemudian nih laki kawin lagi. Nikah lagi. Nah, silahkan. Itu hakmu untuk menikah lagi. Tapi kewajibanmu jangan ditinggalkan. Kafa bil mar'i ithman, cukup nih. Seorang dikatakan berdosa ketika dia mensia-siakan, menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia beri nafkah. Bicara menuntut ilmu, ingat, menuntut ilmu ini ada yang wajib, ada kadar yang wajib, ada kadar yang anjuran. Yang wajib, semua wajib. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Jadi ada kadar yang wajib. Ilmu tentang Allah Azza wa Jal, ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, ilmu tentang agama kita. Ada kadar yang wajib. Ada yang sudah masuk kepada detail terperincinya atau urusan-urusan yang terperinci. Mungkin tidak semuanya wajib. Ada yang fardu kifayah. Wajib untuk sebagian orang. Kalau sudah ada yang belajar, alhamdulillah. Jadi nggak wajib buat kita. Maka jangan sampai sebagian orang berpikir untuk ngaji, untuk belajar, kemudian dia menelantarkan keluarganya. Atau bicara dakwah. Ada orang-orang yang semangat untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan keluarganya. Dia berdakwah di kota fulan, di kota fulan. Urusan keluarga dia tidak memberikan
bekal buat keluarganya. Dia tinggalin uang yang cukup untuk sebulan umpamanya. Dia mengatakan, aku akan belajar atau aku akan berdakwah menuju ke belantara Kalimantan selama 1 bulan. Ini uang untuk 1 bulan. Kemudian dia biasa memberi 5 juta kepada keluarganya, dia kasih 5 juta. Berarti dia tidak melantarkan istrinya. Tapi kalau dia berangkat, kemudian dia memiliki keyakinan, aku berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, pasti Allah akan kasih rizki kepada keluargaku. Naam, Allah jamin itu. Tapi engkau punya kewajiban kasih nafkah kepada keluargamu. Sehingga ada sebagian yang pulang dari perjalanan dakwah dia, keluarganya alhamdulillah baik-baik saja. Iya, tetangganya ngasih makan. Kita tahu dakwah ini, kalau sudah ada yang menyampaikan buat orang lain, jadi tidak wajib lagi. Jadi fardu kifayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok orang yang berdakwah. Nah, sebagian, nggak semuanya. Kalau sudah ada yang menyampaikan di masjid, ya udah, tugasku udah selesai. Udah ada orang yang gantiin. Tapi memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada istri anak, kewajiban siapa? Kewajiban anak sebagai bapaknya, anak sebagai suaminya. Maka tolong jangan sampai seorang itu dengan dalih menuntut ilmu atau dalih berdakwah, kemudian dia menelantarkan, menyia-nyiakan anak-anaknya, istri-istrinya. Karena Allah sudah wajibkan kepada sesuai dengan kemampuan. Seperti ayat yang tadi kita baca, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Tapi jangan menyia-nyiakan mereka dengan dalih apapun. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح عباد فيه إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلافا ويقول الآخر Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah waktu pagi muncul mendatangi umat manusia melainkan dalam waktu yang bersamaan 2 malaikat turun. Lantas salah satu dari keduanya mengucapkan doa, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang satunya lagi berdoa, Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, yakni bersikap kikir. Muttafaq alaih. Masya Allah. Tiap pagi ada malaikat. Jadi tiap pagi ada malaikat yang turun yang kerjanya berdoa. 2 malaikat. Malaikat-malaikat Allah banyak. Di antara nih 2 malaikat yang turun kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Berikan ganti kepada mereka. Mungkin hari ini dia tidak berinfak, tapi dia orang yang suka berinfak. Kalau bisa kita berinfak tiap hari, ahlan wa sahlan. Tapi ada orang yang berinfak sebulan sekali. Ketika dia dapat gaji umpamanya 5 juta. Dia langsung keluarkan 2 juta. Dia infakkan. Nah, masuk dalam doa tersebut, iya. Kayak infak kepada keluarga. Orang ngasih kepada istrinya. Uang belanja. Dapat ganti enggak? Dikasih ganti. Masuk doa ini.
Makanya kita lihat Al-Imam Nawawi memasukkan hadis ini kepada bab memberikan nafkah kepada keluarga. Bukan hanya bab sedekah. Kalau bicara sedekah selesai, semua orang tahu. Tapi kenapa beliau masukkan ini kepada bab memberikan nafkah kepada keluarga? Jadi setiap hari engkau memberikan nafkah kepada keluargamu, kepada anakmu, mau berangkat sekolah kasih uang saku, kasih ganti sama Allah, masuk doa malaikat, masuk doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Tapi untuk orang-orang yang bakhil, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang pelit, yang bersifat kikir, kehancuran. Subhanallah jemaah. Kita berpikir, kalau Ana punya uang 1 juta, Ana keluarkan 500 ribu, uang Ana berkurang. Tinggal 500 ribu. Tapi ternyata yang 500 ribu itu diganti sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu nggak ngurangin harta. Mungkin jumlahnya berkurang, tapi harta itu nggak berkurang. Akan tetap bermanfaat buat kita, sama dengan 1 juta, bahkan lebih. Ini kalau bicara seorang ketika mengeluarkan uang. Ketika orang bakhil, dia kumpulin duitnya, dia tumpuk terus. Mungkin sampai penuh lemari besi dia isinya uang. Dia nggak keluarkan. Ternyata uang yang banyak itu menjadi kebinasaan buat dia. Bukan berarti kebinasaan itu duitnya hilang, kebakaran, dicuri. Itu bisa jadi salah satu kehancuran di hartanya, nggak berkah hartanya. Dan bisa jadi uang itu keluar untuk sesuatu yang terpaksa engkau harus keluarkan. Apa contohnya? Allah kasih sakit, kasih penyakit, keluar duit 10 juta, berobat lagi 10 juta, berangkat lagi ke rumah sakit ini, keluar 100 juta, berangkat ke sana, keluar, terus dihitung nih. Kalau engkau sedekahkan, sejatinya uangnya berkah dan engkau sehat. Tapi sebagian orang terlalu cinta sama kehidupan dunia ini. Dia kalau melihat fulus itu matanya berubah. Allahu Akbar. Ada yang jadi merah matanya, ada yang jadi hijau kalau melihat uang. Maka ingat, tiap pagi itu ada malaikat. Ketika engkau berinfak, ingat ya Allah, akan berkurang dan aku didoakan, akan dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 296. Wa an 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadiqati ma kana an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah atau meminta, dan mulailah berinfak dari orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang mempunyai kelebihan. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tangan. Karena tangan ini yang biasa memberi atau mengambil. Beliau mengatakan al-yadul ulya
khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi para ulama menjelaskan kalau bicara tangan ini ada 4 macam. Ada tangan yang di atas, yang dia ngasih terus. Maka ini yang mulia, asalkan dia memberi tanpa mengungkit-ungkit, tanpa menyakitin orang yang dia kasih. Tangan yang kedua adalah tangan yang tidak meminta-minta. Dia jaga tangannya walaupun dia perlu. Sampai ada orang-orang yang kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah, anak kok lupa ayatnya jemaah. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah tentang orang ini. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 273 Allah mengatakan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil mengira mereka orang kaya. Kenapa? Karena tidak pernah terlihat menjulurkan tangannya. Nggak pernah kelihatan minta-minta. Sehingga orang pikir orang ini kaya. Ini tangan yang kedua. Jadi ada tangan yang memberi, mereka nggak bisa memberi karena memang mereka nggak punya. Tapi mereka juga menjaga diri. Ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nas ilhafa. Engkau tahu mereka dari ya tanda-tanda mereka. Ketahuan tuh. Mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia, apalagi memaksa. Ini tangan yang baik. Tangan yang ketiga adalah tangan yang mengambil sesuatu tapi tanpa meminta-minta. Dikasih, ya jazakallah khair. Tapi dia nggak pernah minta-minta. Yang terendah adalah tangan yang di bawah, yang meminta-minta selalu. Dan kita bicara pada beberapa pertemuan sebelum ini tentang hukum meminta-minta ketika orang itu nggak perlu. Jadi nggak boleh. Kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau mungkin ada seorang yang tangannya di bawah, dikasih. Tapi seorang muslim itu harus berusaha untuk berubah. Masa ana minta terus? Masa ana nerima terus? Kapan ana ngasih? Paling tidak, kalau engkau tidak bisa menjadi tangan yang di atas selalu, tapi engkau bisa menjadi tangan yang di atas kadang-kadang. Dikasih, maka yang apa yang kau dapatkan, engkau berikan ke sini. Di sini tanganmu di bawah, tapi di sini tanganmu di atas. Subhanallah. Itu satu hal yang mungkin kita lakukan. Kemudian, ketika bicara sedekah, kita memberikan nafkah, Nabi SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan yang menjadi tanggung jawab. Siapa yang menjadi tanggung jawab? Keluarga kita. Wabda biman ta'ul. Kemudian wa khairus sadaqah ma kana an dhahri ghinan. Sebaik-baiknya sedekah itu yang berasal dari kecukupan, udah dikasih keluarganya ya. Karena jangan sampai engkau ngasih orang lain terus keluargamu nggak dapat. Jadi yang terbaik engkau cukupin, alhamdulillah punya kelebihan harta, bagikan kepada keluargamu. Kemudian waman yasta'fif yu'iffahullah. Nih barang siapa orang yang menjaga kehormatan dirinya, nggak minta-minta, Allah akan bikin dia orang yang terhormat. Waman yastaghini yughnihillah.
Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, Allah akan nyukupin dia. Jadi ini perkara yang penting dalam kehidupan ini. Ketika seorang hamba berusaha untuk tidak minta-minta, dia tahu, dia perlu, tapi enggak. Udahlah yang ada. Allah akan cukupin dia. Jadi ada orang yang berupaya jadi orang kaya, maka Allah bikin dia kaya. Tapi ada orang yang hidupnya selalu minta-minta, akhirnya sampai kapanpun dia minta-minta terus. Karena dia nggak pernah berusaha untuk menahan dirinya, untuk mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Mungkin ini menjadi hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan saya izin membacakan dari seorang akhwat. Manakah dua kondisi ini lebih besar maslahatnya? Yang pertama adalah kami mengontrak rumah di lingkungan sunnah. Sekolah anak juga sunnah, murah, belajar agama dekat. Saya sangat senang dan tenang berada di lingkungan ini. Tetapi kantor suami jauh, tidak bisa menabung karena penghasilan suami pas-pasan untuk bayar konti barullah, terjerat riba juga. Kemudian dua adalah mengikuti saran mertua dan keluarga suami untuk tinggal di rumah kami sendiri yang dekat dengan mertua dan lebih dekat dengan kantor suami. Tetapi kajian sunnah jauh, sekolah sunnah jauh dan mahal. Jadi hanya cukup mungkin untuk menyekolahkan anak di sekolah umum atau sekolah negeri. Tetapi mungkin di sore hari bisa ditambahkan dengan kelas tahfiz. Jika tinggal di rumah sendiri, kemungkinan bisa sedikit-sedikit menabung untuk menutup hutang riba. Jadi manakah dari kedua hal tersebut, Ustadz? Jazakallah khair. Istikharah. Jadi minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau musyawarah nih, ini sekarang pertanyaan musyawarah sama anak. Tentunya terlepas dari riba, itu hal yang penting buat kita. Tapi pendidikan anak-anak juga tidak bisa diremehkan. Kalau anak-anak memulai sekolah di umum, kemudian dia akan terpengaruh dengan pergaulan nanti di sana, maka ini bahaya untuk masa depan dia. Kadang-kala orang tua lebih memilih untuk capek, untuk lelah, daripada yang jadi korban anak. Dan pilihan lainnya untuk terhindar dari riba, ini kadang-kala kita jemaah memaksakan diri untuk tinggal di rumah kita sendiri, yang masih kita harus bayar utang riba dengan rumah tersebut. Daripada kita ngontrak, kita bebas dari utang. Tapi nggak punya rumah, insya Allah Allah kasih ganti. Maka nasihat anak, mungkin istikharah. Setelah bermusyawarah, mertua seperti itu, mungkin anti yang bertanya inginnya tetap hidup di lingkungan yang sunnah, insya Allah ada tambahan rizki nanti yang dapat melunasin hutang riba, atau dengan menjual rumah yang ada tersebut sehingga dapat terlepas dari riba. Mungkin nanti juga bisa memiliki rumah di lingkungan yang baik, karena Rasul SAW ketika berbicara tentang hijrah itu satu perkara yang penting demi menyelamatkan keimanan kita. Maka nasihat anak, istikharah, salat, minta pilihan dari Allah Azza wa Jal, mana yang terbaik. Suami diminta istikharah, anti juga istikharah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 289, pada bab apa, pada hadis? Ya, yang tadi yang kita bahas itu, Ustaz. Nah, Bahwa pahala yang terbaik adalah jihad di
jihad di jalan Allah dan bersedekah serta memberi nafkah kepada keluarga. Jika suami berjihad dan sedekahnya tidak diragukan, Masya Allah, setiap bulan rutin, tetapi untuk memberi nafkah ke istri itu hampir tidak sama sekali. Merasa istrinya mempunyai penghasilan. Dan istrinya pun merasa dia mampu untuk sedekah untuk keluarga. Jadi harapan istri juga mengharapkan pahala dari sedekahnya yang hasil dari usaha istri. Apakah suami itu termasuk dosa karena nggak menafkahi istri? Dan apakah istri itu dibenarkan dengan mengharapkan pahala dari apa yang disedekahkan ke keluarga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara istri yang bekerja, suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang bekerja. Tapi di sisi lain, istri ini punya kewajiban berkhidmat kepada suaminya. Ketika sang istri bekerja, kemudian dia meninggalkan kewajiban dia berkhidmat kepada suaminya. Umpamanya dia tidak lagi memasak karena yang masak sudah orang lain, bersihkan rumah juga orang lain, urusan rumah diurusin orang lain, maka sang istri di sini hendaklah menggantikan apa yang harus dia kerjakan dengan membayari mereka yang mengganti kerjaannya istri. Pembantu umpamanya, karena istri udah nggak ngurusin lagi sudah semuanya. Sehingga sang istri hendaklah membantu suami dalam memberikan biaya kepada pembantu di rumahnya atau mereka yang bekerja untuk ngurusin keluarganya. Karena istri tidak melakukan tugasnya umpamanya. Terus bagaimana ketika suami tidak memberikan nafkah? Memberikan nafkah tetap kepada istrinya. Karena pelayanan yang dilakukan oleh istri untuk suaminya bukan hanya urusan rumah, bersih-bersih rumah atau ngurusin anak-anak. Tapi ada urusan yang memang istri melayani suaminya. Sehingga dia punya kewajiban memberikan nafkah. Kecuali ada kesepakatan di antara suami istri yang mengatakan, kalau engkau kerja, udah aku nggak mau kasih nafkah. Gimana? Engkau mau nggak? Lebih baik di rumah, aku kasih nafkah kepadamu, atau engkau tetap milih bekerja. Maka ini kembali kepada kesepakatan di antara mereka. Jadi kalau seorang istri juga dari hasilnya dia bersedekah mengharapkan pahala, tentu seperti yang diceritakan dari Ummu Salamah, bahwasanya seorang istri yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari hasil kerja dia, maka dia akan dapat pahala sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Karena kita juga tahu istri bekerja atas izin suami. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, yang ingin saya tanyakan untuk seorang suami, kewajiban mana yang harus didahulukan untuk memberi orang tua atau kepada istrinya? Jadi kadang-kadang kan ada yang bilang kalau orang tua itu tetap lebih utama daripada istri, harus didahulukan. Jadi untuk masalah pemberian uang seperti itu, misalkan dahulukan orang tua atau istri dan anak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara mana yang lebih didahulukan, maka ketika seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita, kebaikan kita, baik itu harta atau penghormatan atau penghargaan, maka kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Kemudian siapa?
kemudian ibumu, kemudian siapa? Kemudian ayahmu, kemudian yang dekat dan lebih dekat lagi. Jadi kalau bicara susunan siapa yang paling utama, tetap orang tua. Walaupun dia sudah menikah, nah, kecuali seorang istri yang memang diberikan oleh ayahnya kepada suaminya. Ingat kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Yang ke gua itu tersumbat oleh batu. Kemudian 3 orang itu berdoa. Salah satu yang berdoa mengatakan, aku punya 2 orang tua. Dan dia punya keluarga, punya anak, punya istri. Dan dia cerita bahwasanya dia tidak pernah memberikan susu kepada anak-anaknya, kepada keluarganya sebelum ayah dan bundanya minum. Sampai dia ceritakan suatu malam, aku terlambat pulang karena terlalu jauh merumput untuk kambing-kambingnya. Akhirnya sampai rumah, ayah bundanya udah tidur. Maka dia perahkan susu. Dan dia bawa itu air susu. Dia berdiri di hadapan ayah bundanya. Dia tidak ingin memberikan kepada anak-anaknya sebelum orang tuanya minum. Dia gak mau duduk juga, takut ayah bundanya bangun. Maka dia tunggu sampai ketika pagi hari keduanya bangun dan mereka minum. Setelah itu baru dia berikan kepada keluarga. Allah kabulkan doa dia. Dan gua yang tertutup itu akhirnya terbuka. Subhanallah. Maka para suami jangan pernah lupa sama orang tuanya. Tapi kan dia punya 2 kewajiban. Nah, jangan sampai menelantarkan. Artinya kalau dia punya rizki umpamanya, dia lihat orang tuanya dia kasih, istrinya dia kasih. Sehingga sang istri umpamanya harus tahu diri. Suaminya punya uang 2 juta. Dia harus kasih ayah bundanya. Dan dia juga harus siapkan untuk keluarganya. Maka sang suami harus pandai membagi. Dan sang istri harus pandai menerima. Karena kalau dia mendahulukan istri dan anak-anaknya, sedangkan orang tuanya terlantar, dia tetap juga dosa. Kecuali orang tuanya cukup, alhamdulillah. Sehingga mungkin sang anak hanya perlu memberikan hadiah kepada orang tuanya. Tapi kalau secara finansial orang tuanya udah cukup, bahkan lebih, bahkan orang tuanya suka bantu anaknya. Tapi tetap seorang anak berbakti kepada orang tuanya dengan memberikan hadiah buat orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya perlu dikasih nafkah karena mereka orang-orang miskin, maka ingat, mereka lebih berhak daripada istri dan anak-anak. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 nih Ustadz ya. Siap. Yang pertama, Fulana A berhutang pada Fulana B. Namun saat si B sangat butuh dan menagih uang tersebut, si A tidak bisa membayar. Terus, apakah menagih hutang itu bisa dikategorikan tidak tawakal? Dan dari kasus ini, tawakal yang seperti apa yang benar? Terus pertanyaan kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik pada istri. Dan pada saat kita berbakti adalah kepada ibumu. Itu bagaimana menyambungkan kedua hadis itu, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Iya, berkaitan dengan nagih utang. Bolehkah seorang nagih utang? Boleh, itu hak kita. Jadi ketika seorang mengambil atau datang ke rumah, si A sama si B, si A nagih si B, atau si B nagih utang si A, datang ke rumahnya. Boleh nggak? Boleh, itu hak dia. Kalau si A nggak mampu bayar, di sini si B hendaklah berlapang dada. Makanya Allah katakan buat orang-orang yang mungkin punya utang kemudian nggak mampu membayar, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu
kesulitan untuk bayar utang, sedang susah, maka hendaklah ditangguhkan sampai dia punya uang. Jadi ketika seorang menagih utang dan tahu kondisi yang ditagih ini nggak punya uang, bukan dia nggak mau bayar, tapi dia memang sedang susah, fanadhiratun ila maisarah, maka tangguhkan sampai waktu dia bisa membayar utang dia. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalau kalian ikhlaskan, kalian sedekahkan, itu akan lebih baik buat kalian. Jadi ini bukan bicara tentang tawakal. Tawakal itu artinya yakin sama Allah Azza wa Jalla dan bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap ada usaha. Orang bekerja, apa dikatakan dia nggak tawakal? Dia tawakal. Dia disuruh bekerja sama Allah Azza wa Jalla. Tapi urusan rezeki dia gantung sama Allah Azza wa Jalla. Nagih utang, kita punya hak di sana. Silahkan diambil. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua tentang hadis khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istri-istrinya. Terus bagaimana dengan kewajiban berbakti kepada ibu, baru bapak? Jamaah rahimakumullah. Istri itu orang lain. Istri itu orang lain. Diambil dari rumah orang, kita bawa ke rumah kita. Kita bisa melepas dia. Seorang suami bisa ganti istri. Dia nggak suka sama istrinya, aku ceraikan engkau, dia cari yang lainnya. Maka Nabi SAW menjelaskan nih, yang terbaik di antara kalian adalah paling baik sama istri. Kalau bicara sama orang tua, memang ada keterikatan anak sama orang tua. Keterikatan yang tidak mungkin terputuskan. Maka Rasul SAW ketika berbincang tentang kepada siapa kita harus berbuat baik, kepada orang tua. Kenapa? Selama hidup kita, orang tua ini selalu berbuat baik sama kita. Sehingga seharusnya seorang anak ketika berbuat baik sama orang tuanya, itu balas budi. Walaupun dia tidak akan pernah dapat membalas budi kepada orang tuanya. Tapi kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ini istri dan anak-anaknya, apalagi anak-anak. Anak-anak belum pernah berbuat baik sama kita. Maka kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Istri juga seperti itu. Karena dia orang asing, maka Nabi SAW mengingatkan tentang orang yang terbaik adalah yang paling baik sama istrinya. Kemudian jamaah, kalau kita lihat bagaimana bergaul sama orang tua dan bergaul dengan istri berbeda. Seorang kalau sama istrinya bebas dia. Dia akan menampakkan segala kepribadian dia. Nggak ada yang bisa dia sembunyikan. Karena dia bersama istrinya 24 jam. Sama orang tua, dia berusaha kadang-kala menjaga ya. Karena dia harus menghormatin orang tuanya. Dia jaga image kadang-kala. Dia berusaha untuk berbuat baik sama orang tuanya. Tapi sama istri, kadang-kala suami nggak peduli. Makanya kalau dikatakan, adakah anak yang durhaka sama orang tua? Ada, cuma nggak banyak. Tapi orang melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya, mungkin kalau bicara KDRT, mungkin kalau suami mengucapkan ucapan yang buruk kepada istrinya, mungkin banyak yang seperti itu. Sehingga Nabi SAW memberikan sebuah standar, orang yang terbaik adalah yang paling baik sama istrinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pertanyaan dari seorang akhwat. Saya seorang wanita yang akan menikah dalam waktu dekat. Kedua orang tua saya sudah tua dan tidak berpenghasilan. Mereka menjadi tanggungan saya setiap bulannya sehingga saya harus menafkahi semua kebutuhannya setiap bulan. Yang menjadi dilema saya adalah jika saya menikah, saya khawatir saya tidak bisa lagi menafkahi orang tua saya karena penghasilan calon suami saya sangat kecil. Karena nanti ketika sudah menikah, saya harus membantu keuangan rumah tangga juga. Penghasilan saya pun tidak besar, Ustadz. Apakah Ustadz yang harus saya lakukan? Apakah saya menunda menikah sampai dengan berpenghasilan cukup untuk menafkahi orang tua saya dan membantu perekonomian keluarga nanti? Atau justru saya harus mencari calon suami lain yang berpenghasilan lebih memadai, Ustadz? Barakallahu Jazakallahu khair, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik.
Baik. Afan, ada yang terbetik di hati ana berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ketika berbicara tentang siapa yang harus lebih dihormatin, maka orang tua. Ini bicara skala prioritas. Jadi kalau mamanya ada beberapa orang, maka yang paling utama adalah orang tua. Ibu, bapak, kemudian baru yang lainnya. Ini bicara ada banyak orang yang harus kita hormati. Tapi ketika bicara secara umum, ya suami hendaklah berbuat baik kepada istrinya. Ya, pertanyaan tentang seorang akhwat yang dilema. Yang pertama, bicara rizki. Ketahuilah bahwasanya suamimu nggak makan rizkimu. Dan engkau juga nggak makan rizki suami. Hendaklah ini difahami. Semua punya rizki masing-masing. Hanya yang perlu dilakukan ketika engkau menikah. Apakah suamimu masih membolehkanmu untuk bekerja atau tidak? Maka diperlukan adanya syarat pranikah. Kalau memang tadi engkau mengatakan aku menjadi tulang punggung keluarga, Ustaz. Kalau nanti aku menikah kemudian suami melarang bekerja, gimana nanti memberikan nafkah kepada keluarga? Sedangkan suami juga tidak memiliki harta yang cukup atau penghasilan yang cukup. Maka ana rasa kalau laki-laki itu laki-laki yang soleh dan siap menerimamu apa adanya, maka bismillah kau terima dia. Kalau bicara rizki, hanya tadi yang perlu disebutkan, insya Allah ana minta izin tetap diperbolehkan bekerja. Karena ana nanggung keluarga ana. Kemudian kalau anti mau bantu suami, nanti urusannya Allah akan kasih rizki yang ada sekarang jalani. Karena kalau kita menghitung urusan rizki itu sekarang, orang itu mungkin gak kepingin punya anak. Ketika ana mahasiswa, ana berpikir, ana hanya dapat gaji waktu itu 850 real. Ya uang sekarang kira-kira hampir 3 juta lah. Atau 3 juta lebih lah. Anggap 3 juta. Ana bujangan duit itu kadangkala sebagian ana kirim buat orang tua. Ketika ana menikah, ana berpikir, masa cukup uang itu? Tapi ternyata istri ana bawa rizkinya dia. Ketika anak ana lahir, gaji tetap seperti itu. Tapi ternyata anak-anak lahir dia bawa rizki sendiri. Hanya lewat orang tuanya. Nah buat anti, kalau laki-laki itu secara agama, secara akhlak, dia orang yang baik, maka terima dia. Terus urusan harta, Allah Azza wa Jalla mengatakan, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau mereka orang-orang fakir, maka yang akan mencukupi mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Allah akan cukupi dari karunia-Nya. Bukan dari penghasilan, bukan. Tapi dari karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau melihat, ya secara agama dia pas-pasan, agama pas-pasan, akhlak pas-pasan, penghasilan pas-pasan, maka ganti aja. Cari calon yang lain, bukan yang hartanya lebih, tapi yang agamanya lebih, yang akhlaknya lebih, walaupun penghasilannya pas-pasan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya Ustaz, saya bacakan pertanyaan dari Prabu Mulih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 289 tentang memerdekakan seorang budak? Jadi mungkin maksudnya kalau diterjemahkan dalam masa sekarang ini mungkin apakah masih ada yang bisa kita kerjakan untuk memerdekakan seorang budak? subhanallah ya. Iya. Barakallahu fiik. Kalau kita lihat Islam datang, perbudakan merajalela. Peperangan itulah yang menyebabkan adanya perbudakan. Tapi Islam datang berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Sehingga ada banyak hukum atau pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya adalah memerdekakan budak. Seorang yang bersumpah kemudian menebus sumpahnya, fatahrir raqabah, hendaklah dia membebaskan budak. Kemudian seorang yang membunuh
orang lain dengan tidak sengaja, maka dia harus membayar dosa dia dengan membebaskan budak. Kemudian seorang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, hukumnya membebaskan budak. Seorang yang mengucapkan dihar kepada suaminya, anti ka dhahri ummi, kau seperti punggung ibuku, membebaskan budak. Jadi ada banyak kali aturan-aturan yang diperintahkan untuk membebaskan budak demi menghindari atau menghilangkan perbudakan tersebut. Dan dianjurkan kita untuk memerdekakan budak. Budak itu nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib jihad karena dia milik majikannya. Dia bekerja, hasilnya hasil milik majikannya. Jadi keutamaan membebaskan budak itu, dengan setiap raga budak tersebut, kita akan dibebaskan dari api neraka dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi itu sudah nggak ada sekarang. Berarti targetnya tercapai. Nggak ada perbudakan. Sehingga ya nggak perlu kita membebaskan budak. Ada pilihan untuk yang lainnya. Tapi kalau nanti kembali terjadi perbudakan, terjadi peperangan, tawanan, wanita-wanita yang ditawan, anak-anak yang ditawan, kemudian mereka diperbudak, maka tatkala itu ada kemuliaan lagi untuk membebaskan budak. Wallahu a'lam. Mungkin waktu itu dekat sebelum terjadinya kiamat nantinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Tapi pertanyaan terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Ustadz ya, kalau kita sebagai ibu yang bekerja itu Ustadz pasti akan ada hak anak-anak dan suami yang... Suaranya kecil, Afan. Oh ya, begini Ustadz, sebagai ibu yang bekerja itu pasti akan ada hak dari anak-anak dan suami yang akan terabaikan ya Ustadz ya. Jika seandainya gini, misalnya ada seorang suami meminta sang istri untuk meninggalkan pekerjaannya tersebut, dan kemudian apakah boleh jika si ibu tersebut tidak memenuhi permintaan itu dengan dasar dan pertimbangan orang tua dari si ibu tersebut single parent, dalam artian lain berarti si ibu itu ikut menafkahi orang tuanya tersebut, dan kemudian juga si ibu tersebut merasa tidak enak hati dikarenakan harus meminta mungkin sifatnya materi dari suami walaupun dia yakin suaminya mampu memenuhinya. Dan beberapa alasan lainnya juga karena keluarga terdekat tidak menyetujui hal tersebut. Untuk itu mohon nasihatnya ya Ustadz ya. Dan satu lagi ini pertanyaannya dari yang masih single ya Ustadz ya. Ini terkait dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau misalkan kita sebagai anak yang setiap bulannya memberi uang kepada orang tua dari hasil kita bekerja tersebut sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua. Dan bila kita memberikan uang untuk kedua orang tersebut terkadang sampai berhutang kepada rekan kerja dikarenakan orang tua telah bersusah payah, apakah itu termasuk perkara yang berlebihan? Karena juga ada sebuah hadis yang mengatakan tidak akan miskin orang yang membelanjakan hartanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ada dua pertanyaan ini jemaah. Yang pertama berkaitan dengan istri yang bekerja. Yang pertama berkaitan istri yang bekerja ini dia harus dengan izin suaminya. Jadi ketika dia bekerja, kalau suami tidak mengizinkan, maka dia nggak boleh bekerja. Keluarganya nggak setuju, orang tuanya nggak setuju. Kalau tidak ada kesepakatan di awal, maka sang istri wajib taat dan patuh sama suaminya. Suami itu surga dan nerakanya istri. Kadang-kala orang tua mengatakan, kami yang menyekolahkan dia, kami yang membiayai dia, sekarang dengan menikah nggak kerja, kata dia. Kata dia, kalau engkau tidak ridho dengan hal itu, jangan dinikahkan putri. Ambil putrinya. Karena semua hubungan sudah diatur dalam agama ini. Ketika seorang menikah, orang tua memberikan putrinya kepada laki-laki, maka terjadi peralihan tanggung jawab. Kecuali sang orang tua mungkin mensyaratkan boleh menikah, tapi dia tetap di kerjaannya. Mau? Nggak mau, nggak usah. Ya nggak apa-apa seperti itu.
Ada kesepakatan di awal. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, maka dia jadi milik sang suami. Dia wajib taat sama suami. Berhenti kerja, berhenti. Baik, kalau sekarang bicara memberikan nafkah kepada ibunya, maka di sini seorang istri harus pandai-pandai mengambil hati suaminya. Ketika dia mengatakan, bang, engkau tahu aku punya tanggung jawab ibu. Kalau aku memang nggak boleh kerja, abang bantu ya. Ngomong sama suaminya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dia melantarkan suaminya dan anak-anaknya. Ada pilihan lain seorang wanita, mungkin dia merasa, bang aku ini tetap harus kerja kayaknya bang. Karena ada banyak kewajiban yang aku tinggalkan. Mungkin sang istri mengatakan, abang nikah lagi aja bang. Tapi jangan ceraikan aku. Ini solusi ketika bicara tentang hubungan suami istri. Ada juga seorang wanita yang harus merawat ibunya. Sedangkan sang suami tinggal di rumah ibunya. Jadi sang istri, dia tetap tinggal di rumah ibunya, kerja juga dia, kemudian dia nggak bisa bantuin suami. Ketika dia tetap maksa di rumah itu, maka dia katakan kepada suaminya, aku tidak dapat melaksanakan kewajibanku, abang nikah lagi lah. Biar dia ngerawat ibu abang, karena aku juga harus ngerawat ibu abang. Jadi kalau bicara hal ini, maka ingat seorang wanita ketika sudah menikah, maka dia jadi milik suaminya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan seorang sujud untuk orang lain, aku perintahkan seorang istri sujud untuk suaminya. Tapi nggak boleh sujud kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Maka adalah diperhatikan hal ini, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan seorang anak yang bekerja membahagiakan orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Tentu itu sebuah amalan yang paling indah. Ketika Allah memerintahkan bertauhid, Allah selanjutnya memerintahkan agar kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau bicara sampai anak-anak itu berhutang untuk membahagiakan orang tuanya, nggak apa-apa. Asalkan dia punya jaminan untuk bayar utang tersebut. Karena jangan sampai dia berhutang, kemudian dia tidak mampu membayar, dan itu akan membahayakan diri dia di dunia dan di akhirat nanti. Maka ketika seorang anak berhutang untuk membahagiakan orang tuanya, dan dia punya sesuatu yang dia bisa jaminkan untuk membayar utang tersebut, ahlan wa sahlan. Tapi berusaha untuk tidak berhutang. Karena Rasulullah SAW berlindung dari hutang kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.